Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Ignatius Alfragai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang hak asasi manusia, mulai dari pengertian hak asasi manusia, terus contoh kasus yang hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, macam-macam hak asasi manusia dan ciri-ciri hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia, karena HAM sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu kasus Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang dinyatakan tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang kedua itu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa dinyatakan tewas. Yang ketiga itu penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu hak bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak ia lahir. Yang kedua itu HAM bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga itu HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri khas hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat itu hak HAM bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia dan contoh-contohnya. Yang pertama itu hak asasi manusia untuk hidup. Contoh dari hak asasi manusia untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua itu hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga itu hak mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat itu hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasannya yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperoleh selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupannya akan lebih tenang. Yang ketujuh itu hak kesejahteraan.
Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Yang ke-8 itu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Lalu yang ke-9 hak untuk wanita, yang ke-10 hak untuk anak. Kesimpulan, pada dasarnya hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak-hak dasar untuk perkembangan hidupnya. Dengan deklarasi umum hak-hak asasi manusia, maka masyarakat di seluruh dunia sudah semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini perlu dilakukan agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak.